Suatu hari di sebuah desa kecil tinggallah Henry dan istrinya Ayu. Mereka adalah pengantar susu. Suami dan istri itu memiliki sapi perah. Pasangan itu biasa mengurus semua sapi mereka dengan baik. Mereka memberi rumput dan merawat sapi itu dengan baik. Karena ini, semua sapi Henry akan menghasilkan kualitas susu yang sangat baik. Semua orang di desanya akan membeli susu dari Henry. Henry dan Ayu berpenghasilan baik dan menjalani kehidupan yang baik. Tetapi meskipun begitu, Henry tidak senang. Dia selalu bermimpi membeli rumah besar dan pakaian yang mahal. Gimana, Mas? Istriku, aku melihat rumah besar di pinggiran desa kita. Kita harus membelinya. Kita harus membeli pakaian yang mahal dan mobil yang mewah. Aku ingin membuat semua warga yang ada di desa kita menjadi iri pada kita. Tapi Mas, keserakahan itu tidak ada gunanya buat kita. Kita sudah mendapatkan uang yang cukup dan kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Bagaimana bisa bahagia dengan rumah sekecil ini dan dengan bau-bau sapi yang ada di sekitar kita? Tapi kan itu mata pencarian kita loh, Mas. Tidak. Dengarkan kata-kataku. Suatu saat kita akan menjadi orang terkaya di desa kita. Baiklah, kalau itu rencanamu, aku mendukung. Setiap hari ketika Henry pergi untuk menjual susu, penduduk desa akan memujinya. Ya, ada apa, Bu? Setiap hari membeli susunya Henry tidak? Iya, seneng banget aku. Susunya enak dan sehat sekali loh. Ya, Iya seneng bener banget. banget. Saya itu beli setiap hari buat keluarga saya loh ya. Saya juga, Bu. Ternyata rasanya sangat manis dan enak sekali. Itu Henry. Henry. Susu Henry yang minum. Wah, Banyak sekali ini. Iya. silakan pilih. Henry. Saya ingin membeli untuk suami. Terima kasih. Wah, susu kamu enak sekali, Henry. Kamu pasti merawat sapi-sapi ini dengan baik ya. Ya, itu benar. Tapi tidak lama lagi, setelah aku jadi kaya raya, aku akan menjual semua sapi-sapiku dan aku tidak akan mencium bau-bau yang ada. Tapi itu mata pencarian kamu, kawan. Betul, Henry. Kamu seharusnya tidak mengeluh atas pekerjaan kamu. Aku juga tidak mengeluh atas pekerjaanku sebagai penjual telur yang bau-bau itu. Mungkin kau ditakdirkan sebagai penjual telur, namun aku tidak. Aku akan mengumpulkan pundi-pundi uang yang lebih banyak dan lebih cepat untuk menjadi kaya. Keserakahan yang tidak ada gunanya, kawan. Cepat atau lambat kau akan menyadari itu. Aku tidak peduli. Urusi saja penjualan telur bau busukmu. Astagfirullah, Henry. Oh, Henry. Susuku ketinggalan. Ada-ada saja, Apa ini, Henry. Henry? Suatu hari ketika Henry merawat sapi-sapinya, seperti biasa, ia memberi makan para sapi itu. Namun, Henry merasa dengan sapi-sapi yang ia punya sekarang tidak akan bisa membuat ia menjadi cepat kaya, bahkan jika ia bekerja sekeras apapun itu. Demi memenuhi ambisi Henry untuk terburu-buru mendapatkan lebih banyak uang, dia sering menghalalkan banyak cara untuk menjadi kaya. Sapiku, kau benar-benar hewan peliharaan yang bisa
membuatku cepat kaya. Aku akan menjual seluruh hasil susu-susumu ke seluruh desa ini. Terima kasih sapiku. Ketika Henry berjalan ke depan, dia menemukan sebuah sungai. Akhirnya, dipenuhi dengan keserakahan, Henry mempunyai ide. Bagaimana kalau aku mencampur sedikit air dalam susu? Dengan begitu, aku tidak perlu membeli sapi lain. Dan pada saat yang sama, aku pun bisa menjual susu ke desa tetangga. Oh, sungguh ini ide yang sangat brilian. Tidak ada yang akan memperhatikanku jika aku menambahkan sedikit air di dalamnya. Hahaha. Dan itulah yang dilakukan Henry. Pagi berikutnya, Henry mulai mengisi wadahnya dengan susu. Tapi kali ini, ia hanya mengisi setengah dan pergi. Dia kemudian berhenti di sungai dan menambahkan sedikit air ke dalamnya. Hari itu seperti biasa, para penduduk desa dengan senang hati membeli susu dari Henry dan membayarnya dengan harga yang sama. Karena ditambah air, dia menjual lebih banyak susu di desa tersebut. Malam itu, Henry sangat senang. Hahaha. Jika aku terus seperti ini, aku akan menjadi saudagar yang kaya raya. Hahaha. Dia benar. Hari-hari berlalu dan Henry sekarang menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Dia membeli mobil untuk dirinya sendiri dan merenovasi rumahnya. Dia begitu terbiasa menambahkan air ke dalam susu, sehingga dia tidak pernah berpikir untuk membeli sapi lain sekalipun. Ketika permintaan meningkat, demikian pula air di dalamnya. Ini berlangsung selama berminggu-minggu. Namun kemudian penduduk desa mulai memperhatikan ada obrolan di desa tentang susu encer yang baru. Mereka ingin tahu yang sebenarnya. Beberapa penduduk desa berkumpul di luar rumah Henry. Bapak, ibu-ibu, Ya, bagaimana? apa ini? Kalian merasa ada yang aneh nggak sih dengan susu? Iya, Iya. saya juga merasakannya. Sekarang susu sapi Henry tuh lebih encer daripada sebelumnya. Rasanya seperti air. Iya, betul. Ya betul banget. Gimana ya ini? Apa kita harus datangi rumahnya? Yuklah kita ke rumah Henry aja yuk. Sekarang, Henry. Kita protes aja Yuk, kita ke sana sekarang. Kita Mari, protes, ayo. kita protes yuk. Rumah Henry. Itu dia rumah Henry. Keluar, Henry. Henry. Keluar kau Henry. Ada apa? Henry, kami punya keluhan tentang susu yang kamu jual. Ya benar, rasanya seperti air. Berani-beraninya kau mengatakan itu. Hen, kami itu membeli susu, bukan air. Kau sudah tidak bisa menipu kami lagi. Rasa susunya tidak sama seperti yang dulu. Kalian tidak menghargai kebaikanku. Aku benar-benar membuat susu yang baik dan sehat untuk kalian. Tapi balasan kalian apa? Baik, akan aku jual susuku ke desa yang lain. Ya sudah jika kau ingin melakukannya. Ya, parah sekali Henry. Akhirnya mereka semua berencana untuk mencari tahu kebenarannya. Pagi berikutnya, Henry seperti biasa berjalan menuju sungai untuk mengisi wadah susu dengan air yang ada di sungai. Tetapi Henry tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi masyarakat. Oh, jadi itu yang dia lakukan selama ini. Ini tidak adil. Kita harus beri pelajaran kan. Betul sekali.
para penduduk desa memutuskan untuk membalas perbuatan Henry. Mbak, mau berasnya yang ini? Oh, berapa Bu? Yang ini ya, saya. Benar Bu, kembalian. Terima kasih. Mas, ini makan siang untukmu buat spesial hari ini. Terima kasih istriku. Ya, sama-sama. Silakan dimakan. Bagaimana, Mas? Rasanya seperti plastik istriku. Plastik? Tapi itu beras, Mas. Aku beli di pasar. Aku tidak percaya itu. Saya yakin pasti penjual-penjual di pasar sudah bohongin kita. Jadi bagaimana ini, Mas? Besok aku akan menemuinya. Pada keesokan harinya, Henry pun pergi dan marah ke penjual beras tersebut. Ibu, kemarin saya membeli beras di sini. Kenapa berasnya plastik, bukan beras asli? Ya, itu adalah perilaku yang sama dengan kalian lakukan. Saya tidak membutuhkan kalian. Pergi sana kalau kalian tidak menyukainya. Pada keesokan harinya, Henry Mas. pergi membeli Pak. telur. Ya, Ada telur enggak ya, Pak? oh ada ini Pak telurnya. Bagus Iya. bagus ini. Kalau bungkusin beli 20.000, Pak. 20.000. Iya. Iya, ya Pak. Ini Pak. Ya, Makasih ya, Pak. ya Pak. Sesampainya di rumah, Henry mendapati telur-telur yang ia beli adalah telur busuk. Telurnya sangat bau sekali. Apa? Telurnya bau lagi. Aku pikir aku telah dibohongi oleh penjual telur itu. Bisa tidak bisa, aku harus ke pasar untuk memarahi penjual telur itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau itu jual telur busuk atau telur bagus? Karena telur yang aku buka, semuanya itu busuk. Ya ini cara yang sama kami membalas perlakuan kamu menjual susu berisi air pada kami. Pergi, aku tidak butuh kamu lagi. Keesokan harinya, Henry pun pergi ke pasar. Dibeli Kak. Monggo Kak, mampir dulu bajunya. Bu, di sini ada tidak pakaian yang paling mahal dan paling bagus? Ada Kak, untuk siapa Kak? Kebetulan saya mencari pakaian untuk istri saya. Oh, untuk istrinya. Oh, ini untuk istrinya bagus-bagus semua nih Kak. Boleh dilihat dulu. Istri saya itu suka dengan pakaian yang berwarna hijau. Di sini ada tidak? Ada Kak, ini mau yang rok-rok atau yang pakaian? Kebetulan saya ingin mencari pakaian berupa androk. Oh, berupa androk. Iya. Warna hijau. Modelnya seperti ini Kak ya? Iya, Yang benar. hijau ya? Benar. Oh, saya cari dulu ke belakang Kak ya. Nah. Yang ini bukan Kak warnanya. Benar. Ini yang paling mahal ya, Bu? Iya, ini yang paling mahal, Iya. paling bagus ini Kak. Ya sudah. Tolong bungkus ya, Bu. Oh iya, Siap. siap. Bungkus. Ini Kak ya. Kembaliannya silakan diambil. Oh ya, makasih Kak ya. Ya. Sama-sama, Bu. Silakan datang kembali Kak. Sebelum pulang, Henry juga membeli buah-buah untuk istrinya. Buah manis. Mas, buah Mas. Bu, Ya. aku mencari buah yang paling manis dan mahal. Oh, Yang ini ada Mas, di- ada buah salak ini impor dari luar negeri. Rasanya manis dan sangat segar. Bagaimana Mas? Minta 2 kilo. Oke.
Berapa, Bu? 20. Kembaliannya silakan ambil. Ya, terima kasih. Mas, ini salak yang kau berikan di pasar. Wah, terima kasih istriku. Mari kita makan bersama. Tunggu, Ada apa? aku juga ada sesuatu untukmu. Aku telah belikan kau androk di toko dengan harga yang paling mahal dan kualitas yang paling baik. Mari kita lihat bersama, Mas. Tunggu istriku. Apa? Wah, Kenapa bolong? kenapa seperti itu? Tapi Mas? tenang. Kita fokus aja makan salad dulu. Nanti kita cek lagi androknya. Wah, kenapa busuk istriku? Coba aku cicipi. Rasanya sangat sepat. Yang ini juga, Mas. Rasanya juga cepat. Ini tidak adil. Penjual-penjual itu benar-benar mengkhianati kita. Kita harus ke pasar sekarang untuk mengkomplain semua dagangan yang telah dijual kepada kita. Baiklah, mari kita ke sana. Ayo. Yang mana, Mas, tokonya? Ini tokonya. Bu, keluar kamu. Ada apa ini? Ibu bilang ini pakaian paling mahal dan paling bagus di toko ini. Kenapa? Namun setelah sampai rumah, saya cek pakaiannya bolong. Lihat nih, Bu. Bolong tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ini pakaian bolong sama seperti kalian menipu kami. Ini yang akan kalian dapatkan. Pergi kalian. Aku tidak membutuhkan kalian. Pergi. Buah, Bu, buah Iya, Pak. Apa ada apa, Bu? Ibu bilang salah ini adalah salah yang paling manis dan paling mahal. Ya, itu Tapi benar. kenyataannya salah ini rasanya sepat dan busuk. Itu adalah cara yang sama yang kamu lakukan kepada kami. Pergi sana, kami tidak bisa membutuhkanmu. Ribet. Mas, aku bosan dengan semua ini. Mengapa mereka tidak menjual barang kepada kita dengan benar? Benar katamu istriku, mereka benar-benar memudahi kita. Ini gak adil. Henry begitu sibuk memikirkan dirinya sendiri dan keserakahannya. Seiring berjalannya waktu, perlahan semua orang berhenti membeli susu dari Henry. Tanpa uang yang tersisa untuk dibelanjakan, Henry mulai menjual barang-barang yang telah ia beli karena menjual susu berkualitas yang rendah. Sekarang Henry adalah pengantar susu yang miskin. Mas, kau sadar apa yang kau lakukan sekarang ini? Dari keserakahan itu membuat kita miskin. Coba saja kalau kita menjual susu yang baik seperti dahulu, kita bisa membeli rumah, membeli baju-baju mahal pada suatu hari nanti. Yang harus kita lakukan adalah dengan bersabar dan bekerja keras. Aku setuju istriku. Seharusnya aku mendengarkan kata-katamu. Aku tidak hanya kehilangan uang, tapi aku juga kehilangan percaya diri dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarku. Yang sabar, kita mulai lagi dengan yang baru. Pada akhirnya, Henry terus menjual susu dan merawat sapi-sapinya. Sekarang dia tahu betapa bahayanya menjadi serakah. Dia telah mendapatkan pelajarannya. Sejak hari itu,
Dia tidak pernah menambahkan air ke dalam susu dan tetap bersyukur dengan apa yang didapatkannya.